Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, panggilan sebenarnya pertama-tama merupakan pertanyaan, siapakah aku menurut kerinduan Tuhan? Jadi lalu panggilan itu dinamis, bergerak maju, berproses. Panggilan itu tidak menetap, saya sudah punya imamat, bukan begitu. Saya sudah jadi suster, seperti saya memiliki ballpoint. Saya sudah jadi frater, seperti saya mendapatkan tempat tinggal misalnya. Panggilan adalah proses perjalanan. Karena itu kata-kata Yesus sangat penting untuk kita. Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Tadi saya katakan proses panggilan adalah menjawab pertanyaan, siapakah aku menurut rencana Allah? Karena itu lalu pengenalan diri sangat penting. Pengenalan diri sebagai pribadi, tapi juga pengenalan diri sebagai orang Kristiani. Supaya nilai-nilai kehidupan yang datang dari kepribadian kita, nilai-nilai iman yang datang karena kita mengikuti Yesus, itu sungguh-sungguh menjadi sumber, menjadi tumpuan, menjadi dasar, menjadi api, menjadi semangat dan jiwa dari seluruh kehidupan kita sehari-hari, baik dalam tugas-tugas maupun dalam relasi-relasi. Karena itu panggilan lalu sebenarnya mau mewujudkan melalui diri kita masing-masing hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, bahwa Allah mulai meraja sejauh kita umatnya, sejauh kita orang beriman, mencoba dan berusaha mewujudkan nilai-nilai kasih, nilai-nilai Injil, nilai-nilai hidup Yesus di tengah realita kita. Entah itu tugas, entah itu jabatan, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu relasi dengan siapapun. Apakah nilai-nilai Allah, nilai-nilai Yesus, nilai-nilai Injil menjadi pedoman, menjadi landasan, menjadi arah kehidupan kita? Karena itu menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristen tidak cukup sebenarnya mengikuti norma-norma kehidupan yang diberikan oleh gereja. Yang penting tiap minggu ke gereja. Yang penting kalau ada Angelus, doa Angelus. Ini namanya Katolik pas bandrol. Kalau kita ngikuti apa itu, rokok kretek itu ada pas bandrolnya. Gudang garam 55, persis itu. Ya, tidak bisa lagi. Mengikuti Yesus berarti mengikuti dengan totalitas, segenap hati, segenap pikiran, segenap kehendak kita. Dan saya mengatakan tadi, panggilan adalah menjawab pertanyaan, siapakah aku menurut rencana Allah? Karena itu saya selalu mengatakan, atau tadi mengatakan, mengenal diri itu penting. Lebih-lebih mengenal bahwa kita adalah ciptaannya, bahwa kita adalah anaknya, bahwa kita adalah pengikutnya. Karena di sana sebenarnya Allah sudah menanamkan di dalam diri kita kualitas-kualitas kehidupan. Entah itu namanya pengorbanan, entah itu namanya tanggung jawab, entah itu namanya cinta, entah itu namanya pengampunan, entah itu namanya kerelaan untuk berbagi.
semua kualitas itu ditanam di dalam diri kita, di hati kita yang terdalam. Karena itu panggilan yang pertama-tama adalah panggilan untuk mengenal kualitas-kualitas yang terberi di dalam diri kita. Dan selanjutnya adalah membiarkan kualitas-kualitas itu mengisi, memenuhi kehidupan kita. Dan lalu kita hayati dalam perilaku, dalam relasi kita dengan orang-orang lain. Justru karena kita menghidupi yang terbaik dari diri kita, bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita, baik yang di tempat kerja maupun di tengah masyarakat, maka sebenarnya pelan-pelan kita juga menaburkan sebenarnya benih-benih kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Kalau kehidupan kita bersama, baik di keluarga, baik di lingkungan, baik di tengah masyarakat, baik di kantor, itu diwarnai oleh cinta, oleh kebaikan, oleh tanggung jawab, oleh kerelaan untuk care terhadap orang lain. Di sana sebenarnya kita mengikuti jalan Tuhan, menebarkan kebaikan agar Allah semakin bisa dirasakan oleh banyak orang melalui diri kita, tapi juga agar Allah merajai diri kita dalam cinta, dalam kebaikan, dalam pengampunan, dalam tanggung jawab, dalam kerelaan untuk membantu yang lain. Lewat ini semua sebenarnya pelan-pelan doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Itu sungguh-sungguh kan terjadi. Jadilah kehendak-Mu. Sejauh kerinduan dan kehendak kita itu sejalan dengan kerinduan dan kehendak Yesus. Yaitu agar kasih merajai kita. Marilah kita dalam perayaan, melalui perayaan Ekaristi ini dan melalui sapaan Tuhan, kita mempunyai kekuatan untuk maju ke depan, maju menapaki jalan ini. Justru kita ditopang oleh kebaikan-kebaikan yang datang dari dalam, tapi kita ditopang juga oleh Allah yang melindungi, menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Hanya iman bahwa kita dilindungi, bahwa Allah juga bekerja, berkarya di dalam diri kita. Maka pelan-pelan kita juga diubah menjadi orang-orang yang altruis, orang-orang yang lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Seperti Yesus memperhatikan kepentingan-kepentingan banyak orang, khususnya yang menderita, yang berdosa, yang tersisihkan, yang terlupakan. Dengan jalan itu, kita menghadirkan kerajaannya. Dan untuk itu memang dibutuhkan keuletan, ketegasan. Jangan menoleh ke belakang. Kalau kita berbuat baik, mungkin kita dicaci maki, mungkin kita dikhianati, tapi jangan pernah menoleh ke belakang. Yang penting kebaikan itu terus-menerus menjadi ungkapan kehidupan kita. Perubahan akan terjadi karena kita membawa yang terbaik dari Tuhan untuk orang-orang di seputar kita. Marilah kita tetap teguh untuk membawa kasih dan cinta Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, karena Roh-Nya selalu menyertai kita semua.